Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur di tengah-tengah kemacetan hari ini yang sangat luar biasa, boleh dibilang super saudara ya. Tetapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kembali beribadah di gereja ataupun di tempat saudara masing-masing. Saudara-saudara, menjadi wanita yang sukses di dalam keluarga dan karir, saya yakin sekali saudara, itu menjadi impian banyak wanita. Dan tentunya bukan hanya wanita saja ya, para pria pun saudara sangat menginginkan kehidupan yang sukses dan punya karir yang sangat baik di dalam kehidupannya. Dan pada masa ini saudara, kita akan dapat menemukan bahwa bukan hanya pria yang dapat meraih kesuksesan, tetapi ada juga banyak sekali wanita saudara yang saat ini benar-benar bukan hanya sekedar impian untuk bisa menjadi sukses atau meraih sukses itu saudara. Tetapi sekarang kita menemukan realita, ada begitu banyak wanita yang dapat meraih kesuksesan atau memiliki karir yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Hal ini terbukti saudara dengan banyak wanita-wanita sukses yang kita bisa temukan saudara. Salah satunya saudara wanita yang ada di sini saudara ya, saudara bisa lihat. Iya, ini dia saudara, yaitu namanya Giuliana Benetton. Saudara mungkin pernah mendengar brand pakaian ternama yaitu United Colors of Benetton. Saudara pernah lihat atau pernah dengar? Saya yakin mungkin sebagian kita pernah mendengar atau bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga memiliki pakaian dengan merek brand ternama ini saudara. Nah saudara, Giuliana inilah yang menjadi pemiliknya, wanita ini gitu ya. Wanita ini sudah berusia, mungkin sudah 80-an kali atau 70 lebih ya saudara ya. Saya agak lupa dia usianya berapa gitu ya. Asal Italia. Saudara, dia memulai usahanya bersama dengan saudara-saudara laki-lakinya yaitu Luciano, Gilberto dan juga Carlo pada tahun 1965. Nah saudara, awalnya Giuliana ini yang merajut sweater yang kemudian saudara-saudaranya berkeliling dengan sepeda untuk menjualkan pakaian yang sudah dirajutnya. Dan karena kegigihannya saudara, sehingga dari sebuah sepeda menjadi sebuah bisnis dan usaha yang sangat sukses. Dan karena kesuksesannya saudara, Giuliana ini memiliki kekayaan bersih senilai 2,7 miliar US dollar. Saudara hitunglah berapa itu ke uang rupiah kita, triliunan saudara ya. Luar biasa saudara. Nah dengan nilai kekayaan seperti ini saudara, maka Giuliana ini masuk di dalam daftar 10 besar wanita yang berhasil menjadi miliarder di atas kakinya sendiri. Luar biasa ya. Dan seorang wanita yang seperti ini pasti sangat mengagumkan sekali. Namun saudara, ternyata kesuksesan seperti ini jauh sebelumnya sudah dimiliki oleh seorang wanita yang ada di dalam Alkitab, yaitu Lydia. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang mencatat tentang Lydia saudara ya. Tidak banyak kisah yang diceritakan tentang Lydia, tetapi catatan ini berbicara sangat luar biasa tentang kehidupan seorang wanita yang sukses. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas mencatat bahwa Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Kota Tiatira ini adalah salah satu kota yang memang terkenal dengan kain ungunya yang berkualitas tinggi saudara ya. Dan menarik sekali saudara, ketika kita membaca bagian ini, Lukas menjelaskan jenis kain yang dijual oleh Lydia. Dan saya yakin sekali bahwa pasti Lukas punya maksud untuk menjelaskan wanita seperti apa Lydia ini. Sehingga Lukas bukan hanya mencatat bahwa Lydia adalah seorang penjual kain. Tetapi dia menekankan kain seperti apa yang dijualnya pada saat itu.
Sehingga dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang penjual kain ungu. Nah saudara, kita perlu tahu saudara bahwa pada masa itu kain ungu merupakan kain yang sangat istimewa dan sangat penting sekali. Karena kain ungu itu identik dengan orang-orang besar. Ya, kita sering berkata bahwa ungu itu adalah warna janda, itu sangat keliru sekali saudara ya. Tapi ungu itu adalah warna kebesaran, warna kekaisaran saudara. Dan pada masa itu hanya orang yang benar-benar kaya, hanya seperti raja-raja, para imam yang sanggup untuk membeli kain ungu. Sebab saudara, harga kain ungu pada masa itu sangatlah mahal sekali. Hal ini disebabkan karena bahan dasar celupan warna ungu diambil dari kerang murex saudara, murex trunculus gitu ya. Ini dia kerangnya saudara. Nah saudara, kerang tersebut memiliki kelenjar tipis. Dan untuk menghasilkan warna ungu, maka cangkang dan kelenjar tipisnya ini harus dihancurkan sehingga menghasilkan cairan seperti susu berwarna keputih-putihan saudara ya. Ketika terkena cahaya matahari dan udara, baru campuran warnanya itu akan mulai berubah menjadi kebiru-biruan sehingga lebih menyerupai warna ungu ya. Dan saudara, untuk mendapatkan setengah kilogram cairan warna ungu itu diperlukan 6.000 kerang murex trunculus ini. Dan mengambilnya itu susah saudara, ya tidak mudah. Itulah sebabnya saudara, harga kain ungu pada masa itu sangatlah mahal. Dan sebagai seorang penjual kain ungu, maka kita dapat mengambil kesimpulan saudara bahwa Lydia adalah seorang pedagang yang sukses. Seorang wanita karir yang hebat. Sehingga Lydia menjadi salah seorang yang kaya pada masa itu. Dan ini adalah sebuah pencapaian saudara yang begitu hebat, di mana di kota Tiatira pada masa itu serikat dagang itu dikuasai oleh para pria. Jadi sangat sedikit sekali wanita yang betul-betul sukses, dan Lydia tercatat saudara sebagai seorang wanita yang sukses dan juga bisa benar-benar bersaing dengan para pengusaha pria pada masa itu. Dan di dalam ayat 15 membuktikan bahwa Lydia memang wanita yang kaya saudara. Di mana kita melihat tadi di dalam ayat yang kita baca, di situ Lydia mengajak Paulus dan rekan pelayanannya untuk menumpang di rumahnya. Dan pada masa itu hanya orang yang kaya yang bisa memberikan tumpangan kepada tamu. Dan sebagai wanita karir kita tahu pasti Lydia ini adalah seorang yang sangat sibuk, punya segudang kesibukan. Dan memang ya saudara, orang yang sukses atau orang yang benar-benar punya karir yang luar biasa pasti adalah orang yang sangat sibuk. Saking sibuknya seringkali saudara mengalami kesulitan di dalam membagi waktu, misalnya saudara membagi waktu untuk keluarga, membagi waktu untuk Tuhan atau datang beribadah. Kita bisa melihat banyak sekali, dan saya menemukan ada begitu banyak juga jemaat saudara yang pergi pagi, pulang tengah malam. Sehingga sulit sekali juga punya waktu atau kualitas waktu yang baik dengan keluarga. Atau punya waktu yang sungguh-sungguh bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab waktu yang dipakai saudara kebanyakan untuk bekerja. Namun kelihatannya saudara, hal ini tidak dialami oleh Lydia. Sebagai wanita karir, orang yang sibuk saudara, kita melihat bahwa Lydia dapat membagi waktunya dengan baik untuk bekerja dan untuk Tuhan. Hal ini terbukti dapat kita lihat jelas saudara di dalam ayat 14. Di mana di dalam ayat ini dikatakan bahwa ia adalah seorang yang beribadah kepada Allah. Atau yang takut akan Allah. Saudara, di dalam perjanjian baru, orang yang beribadah kepada Allah itu disejajarkan dengan orang yang takut akan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan. Dan Alkitab tidak sembarangan untuk mencatat seorang yang betul-betul hidupnya benar di hadapan Tuhan saudara. Kalau nama Lydia dicatat sebagai orang yang beribadah, berarti dia betul-betul seorang wanita yang selalu beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah segala kesibukannya. Dan sebagai orang yang beribadah kepada Allah saudara, berarti Lydia betul-betul memiliki waktu-waktu yang khusus untuk datang kepada Allah. Dan itu jelas terlihat di dalam ayat 13, di mana ketika Paulus ada di Filipi dan dia pergi ke rumah sembahyang atau tempat sembahyang Yahudi, di sana dia menemukan ada wanita-wanita dan dicatat di sana seorang yang bernama Lydia. Lydia ada di sana saudara. Dan kehadiran Lydia di sana bukan untuk menawarkan bisnisnya, ya, atau menawarkan dagangannya.
Banyak orang zaman sekarang seringkali menggunakan kesempatan, saudara. Bukannya salah, tetapi menjadi keliru ketika tujuan untuk datang beribadah kepada Tuhan sebenarnya untuk mencari konsumen. Ya kan? Sehingga gak fokus, lihat kanan kiri, kira-kira siapa nih yang bisa saya prospek, gitu kan? Tidak salah mencari teman lebih banyak, tetapi menjadi salah dan keliru kalau tujuan datang beribadah kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, saudara. Di sini Lydia fokus benar. Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dia datang beribadah dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang lain untuk mencari keuntungan. Dan itu jelas, saudara, ketika kita melihat Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena memang orang-orang Yahudi sekalipun dikatakan mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka belum menerima Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang mereka nantikan selama ini. Oleh sebab itu, saudara, ketika mendengarkan berita Injil ini, saya percaya ini menjadi satu berita yang menarik buat Lydia. Sebab apa, saudara? Sebab saya yakin sekali bahwa Lydia pasti tahu dan mendengar ada seorang yang mati dan disalibkan. Namun Lydia belum memahami siapa sesungguhnya orang yang mati, yang disalibkan ini, yang kemudian dia bangkit kembali, saudara. Oleh sebab itu ketika Paulus memberitakan Injil dan Paulus menjelaskan tentang siapa Yesus yang mati itu dan yang bangkit itu, saudara. Di sana Tuhan melihat betapa kesungguhan hatinya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Paulus itu begitu luar biasa. Sehingga Tuhan menggerakkan hati Lydia. Sehingga Lydia benar-benar, saudara, begitu serius, penuh perhatian. Jadi dia bukan hanya sekedar memberikan telinganya untuk mendengar, tetapi dia memperhatikan dengan sungguh, saudara. Sehingga apa yang diperhatikannya itu benar-benar, saudara, masuk ke dalam hatinya. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus pada saat itu. Dan kemudian dia menyadari betapa dirinya sungguh membutuhkan Tuhan itu, saudara. Sehingga pada saat itu dia memberikan dirinya untuk menjadi orang yang percaya. Dan yang menarik sekali, saudara, Lydia ini bukan hanya menjadi seorang yang memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga dia memikirkan keselamatan orang lain. Sehingga ia memberikan pengaruh yang luar biasa kepada keluarganya, yang membuat keluarganya pun diselamatkan. Saudara, bagian ini kurang detail dalam artian begini, saudara. Tidak dijelaskan apakah pada saat itu juga keluarga Lydia hadir mendengarkan firman Tuhan ketika Paulus ada. Jadi saya mencoba untuk mungkin saja keluarganya tidak hadir, tetapi ketika Lydia mendengarkan itu, Lydia kemudian membagikan berita sukacita itu kepada keluarganya. Karena itu membutuhkan waktu, saudara. Jadi dia memberitakan, kemudian akhirnya dia bisa membawa keluarganya. Atau juga mungkin saja ketika itu dia panggil keluarganya, tetapi apapun itu, saudara. Tetapi di sini kita melihat betapa Lydia memikirkan orang lain. Bahwa berita yang dia dengarkan itu bukan hanya berguna bagi dirinya. Bukan hanya menjadi sukacita tersendiri bagi dirinya. Tetapi ini merupakan berita yang harus diberitakan juga kepada orang lain. Dan itulah sehingga, saudara, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, ia dan keluarganya memberi diri dan mereka dibaptis. Sehingga keluarganya pun mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, berbeda sekali dengan kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang bisa sukses dengan begitu luar biasa. Di dalam kehidupan karir semakin bertumbuh, meningkat. Luar biasa, bisa mengagumkan. Tetapi saudara, tidak sedikit kita menemukan betapa buruk di dalam kehidupan rohani. Tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Padahal mungkin sudah lama mengikut Tuhan, saudara. Bukan hanya 5 tahun, ada yang 10 tahun. Bahkan ada yang puluhan tahun. Tetapi tidak ada progres yang baik di dalam kehidupan rohani. Mungkin mengagumkan secara karir dan kesuksesan.
Tetapi sungguh sedih ketika mungkin melihat realita kehidupan rohaninya. Bagaimana jadi tolak ukur? Jelas mudah untuk mengukurnya, saudara. Di dalam pengambilan keputusan, di dalam berbisnis mungkin bisa menghalalkan segala cara. Di dalam memperlakukan keluarga, istri, anak-anak, bahkan mungkin mertua, bahkan mungkin ketika terlibat di dalam pelayanan pun, tidak dengan hati yang takut dan mengasihi Tuhan. Menggunakan cara-cara dunia untuk masuk ke dalam gereja. Itulah yang membuktikan, saudara, betapa banyak orang yang bisa sukses di dalam kehidupan rohani. Bertumbuh dengan begitu hebat. Tetapi sekali lagi sangat menyedihkan di dalam pertumbuhan rohani. Bukan semakin naik, tetapi grafiknya semakin menurun, saudara. Dan jika demikian, saudara, kehidupan rohani tidak bertumbuh, bagaimana bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada keluarga atau sesama? Apalagi mereka yang belum percaya Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika mungkin ada keluarga kita yang memandang sebelah mata kita, mungkin saja itu terlihat karena kita bukan orang Kristen yang betul-betul bisa membawa mereka semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara, mereka pun tidak memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Kita telah menjadi batu sandungan. Dan itu seringkali terjadi karena ketika datang ke rumah Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan sikap hati yang salah. Hati kita tidak sungguh terarah kepada Tuhan, saudara. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan untuk mendengar dan belajar firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Lydia. Dan kita perlu tahu, saudara, bahwa jika seseorang tidak pernah serius atau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka sudah pasti tidak akan mungkin memiliki kepekaan pada apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya bisa saja kesuksesan atau karir yang diraih bukanlah merupakan jalan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jika sudah demikian, saudara, maka tidak akan mungkin bisa memberikan pengaruh atau kesaksian yang hidup bagi keluarga ataupun bagi orang lain seperti Lydia. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu memperhatikan sikap hati kita. Bagaimana hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai fisik kita beribadah, tetapi saudara, hati kita jauh kepada Tuhan. Dan sikap seperti ini sangat ditentang oleh Tuhan. Saya pernah melihat, saudara, bukan di tempat ini, atau mungkin juga ada, saudara, saya tidak bermaksud untuk menyindir. Datang beribadah, duduk, tetapi ternyata bermain game, saudara, ketika mendengar firman Tuhan. Waktu melihat itu saya dalam hati, aduh kok bisa ya lagi khotbah tapi bermain game. Itu menunjukkan betapa sikap hati kita tidak sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Jangan sampai kita pun mendapatkan kecaman dari Tuhan seperti kecaman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Farisi, saudara. Di mana di dalam Matius 15 ayat 8-9 di sana Tuhan Yesus mengecam orang Farisi, di mana pada saat itu, saudara, mereka adalah orang-orang yang munafik. Dengan bibir mereka memuliakan Allah, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Ini merupakan satu kecaman yang saya yakin pasti mengejutkan orang-orang Farisi, saudara. Mereka lupa bahwa Tuhan bukan hanya sekedar melihat hal-hal yang lahiriah, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Dan ini juga menjadi kegentaran buat saya pribadi, saudara. Jangan-jangan saya pun termaksud adalah orang Farisi. Yang mungkin secara fisik saya hadir beribadah, tetapi mungkin saja hati dan pikiran saya jauh daripada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jika kita tidak ingin dikecam seperti orang-orang Farisi, maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana sikap hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita supaya menerima firman Tuhan dengan baik. Dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara yang pertama, saudara, kita harus menyadari dan percaya bahwa hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Tidak ada yang lain. Perkataan dunia ini, perkataan teman kita,
tidak akan pernah sanggup untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik atau menjadi berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Lydia, saudara. Hanya firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus sadar, jika kita mau berubah, maka kita harus betul-betul, saudara, serius dan percaya bahwa Tuhan melalui firman-Nya sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, adalah kita harus memiliki kerendahan hati. Jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan itu, saudara. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah hebat, kita sudah pintar. Kita mungkin merasa bahwa dengan pengetahuan yang saya miliki, saya sudah mencapai kesuksesan, karir saya baik. Tetapi kita tidak punya pengetahuan firman Tuhan, saudara. Maka itu pun sia-sia. Sebab sumber dari segala sumber pengetahuan dalam hidup ini adalah hanya firman Tuhan saja. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa jika kita bisa mencapai karir kita, bisa menjadi orang sukses, itu bukan karena pengetahuan yang kita miliki semata-mata. Tetapi itu semua hanya karena Tuhan. Sehingga kita perlu merendahkan diri kita. Dan ketika kita merendahkan diri kita, maka kita punya kerinduan untuk terus belajar dan terus belajar akan firman Tuhan, yang kemudian itu akan dapat menuntun kehidupan kita untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, saudara, yaitu kita harus menyadari bahwa kita manusia berdosa dan kita harus terus dikoreksi oleh firman Tuhan. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, bukan berarti kita tidak punya kesalahan, kita tidak punya kelemahan, kita tidak punya kekeliruan. Justru mungkin semakin kita kenal Tuhan, mungkin semakin banyak dan semakin kita menyadari terlalu banyak hal yang masih belum benar. Yang perlu terus dikoreksi. Dan yang bisa mengoreksi kita itu dengan benar, dengan tepat, saudara. Tidak ada hal yang lain selain hanya firman Tuhan yang sanggup untuk mengoreksi kita. Yang sanggup untuk menjamah hati kita, pikiran kita. Oleh sebab itu, saudara, dengan sikap-sikap seperti inilah, maka kita pun akan menjadi pribadi yang sama seperti Lydia. Sesibuk apapun dia tetap memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita, saudara. Yesus bukan orang yang santai ketika dia datang di dunia. Yesus punya segudang agenda. Dia punya banyak sekali pelayanan. Dia punya banyak pekerjaan. Selama 3,5 tahun dia punya banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Tetapi apakah Yesus ketika dia di tengah-tengah dunia, dengan segala kesibukan yang dia miliki, dia melupakan untuk membangun hubungan pribadinya dengan Tuhannya, dengan Bapanya? Tidak, saudara. Jika saudara melihat di dalam kitab Injil, saudara akan menemukan di tengah-tengah segala kesibukannya, Yesus mengasingkan dirinya. Yesus mengambil waktu pribadi tanpa diganggu oleh siapapun. Untuk apa? Untuk secara khusus beribadah kepada Bapanya. Secara khusus untuk menjalin relasi yang intim dengan Bapanya di surga. Karena Yesus sadar betul sebagai manusia, dia butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Bapanya, dia butuh penyertaan Bapanya. Untuk itulah saudara, Yesus tetap di tengah-tengah segala kesibukannya, dia punya waktu beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita pun jangan berdalih kita sibuk. Kita butuh Tuhan, saudara. Sebuah quotes yang indah mengatakan, God is like oxygen. You cannot see Him, but you cannot live without Him. Tuhan itu seperti oksigen yang kita hirup, saudara. Kita nggak bisa lihat. Karena kita tidak lihat, kemudian kita merasa bahwa aku nggak butuh Engkau, Tuhan. Aku sudah capai kesuksesan dalam hidupku kok. Saudara, kita harus sadar, sekalipun kita tidak melihat Dia, kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak akan bisa betul-betul, saudara, dapat meraih kesuksesan yang sejati, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, jika kita tidak betul-betul melibatkan Dia dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita belajar, sesibuk apapun kita,
Luangkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Entah melalui saat teduh saudara, di kantor saudara. Atau saudara membuka YouTube untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang baik melalui gereja kita. Atau saudara sedang berada dimanapun saudara saat ini tidak punya alasan untuk tidak bisa beribadah saudara. Saudara pasti bisa, asalkan saudara sendiri mau. Firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat 6a berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita berdoa.